Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lagi, seorang supir truk ditemukan tewas di depan sebuah warung di daerah Kertapati, Palembang. Pelaku penusukan seorang anggota polisi dan pendukung calon wali kota di kantor KPU Palembang tertangkap. Motif penusukan dilatar belakangi dendam pribadi. Warga desa Lebuh Rarak Ogan Kompering Ilir menyulap tanaman purun menjadi berbagai kerajinan anyaman. Ya, kita ke informasi pertama. Seorang sopir truk ditemukan tewas di depan sebuah warung di daerah Kertapati, Palembang. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Penemuan jenazah supir truk di Jalan Ki Muara Ogan, Kertapati, Palembang menjadi pusat perhatian warga. Pria tewas ini diketahui bernama Daria, warga Handayani, Pendopo Talang Ubi, Kabupaten Pali. Tim Inafis Polrestabes Palembang langsung melakukan identifikasi jasad korban di lokasi. Pemeriksaan luar dilakukan sambil mencari petunjuk di lokasi tempat kejadian perkara. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban datang ke Palembang disewakannya untuk mengangkut ban mobil di kawasan Kemang Agung, Kertapati, Palembang. Namun saat ditinggal pergi rekannya, korban dikabarkan sudah meninggal dunia di lokasi. Ada penemuan mayat di depan pom bensin 47. Untuk kronologinya, jadi untuk saksi itu mencatat mobil dari korban untuk mengambil ban di Kemang Agung diantar ke Pali. Pada saat proses penaikan ban itu saksi meninggalkan korban karena ada keperluan yang lain. Nah, kemudian saksi kembali ke lokasi dan menemukan bahwa korban sudah tidak bernyawa. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Untuk penyelidikan, jasad korban dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan visum. Sementara, beberapa saksi telah dimintai keterangan oleh petugas Reskrim Polsek Kertapati, Palembang. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara seorang sopir truk ekspedisi ditemukan tewas bersimbah darah. Korban tewas di depan kendaraannya yang menepi di dekat gerbang tol Keramasan Ogan Ilir, Palembang. Sopir truk bernama Dodi Suwanto ini tewas di depan truk bermuatan ekspedisi yang ia kemudikan. Buh pria 55 tahun ini bersimbah darah tergeletak di dekat gerbang tol Keramasan Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di depan sebuah warung. Rekan korban yang tertidur dan menunggu di dalam mobil baru mengetahui korban sudah tewas saat sejumlah warga mengurumuni jasadnya. Korban diduga dirampok lalu dibunuh saat sedang mengisi saldo tol. Untuk proses penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Dia posisinya udah terkapar di depan armadanya. Kondisinya? Udah kondisi terlentang kalau nggak salah ya. Terlentang. Simbah darah atau seperti apa? Iya betul. Simbah darah. Terus di leher sebelah kiri. Luka di leher sebelah kiri. ada berapa luka bang? Bekas tusukan mungkin? Dua ya. Tembusin satu. Di samping sini mungkin lembus ya mungkin. Dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban, terdapat 2 luka tusukan dan sabetan senjata tajam di bagian leher. Diduga korban tiba-tiba diserang orang tanpa melakukan perlawanan. Ada 1 luka tusuk ya di leher sama 1 luka robek atau luka terbuka di punggung kiri. Kelihatannya dia ini tidak melawan ya. Ya, kita nggak jumpai dia tanda-tanda pisah, berkelahi. Langsung diserang tiba-tiba kan? Iya, Mungkin dari belakang gitu. Iya. Dari belakang. Kini jenazah korban telah dibawa ke kampung halaman di Provinsi Lampung untuk dimakamkan. Sementara kasus ini sedang diselidiki aparat Satreskrim Polres Ogan Ilir. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.
Informasi selanjutnya, polisi menangkap pelaku penusukan anggota polisi dan seorang pendukung paslon saat pengundian nomor urut pasangan wali kota dan wakil wali kota di KPU Kota Palembang. Polisi memastikan kasus penikaman ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kota Palembang karena kasus bermotifkan dendam pribadi. Pelaku penikaman anggota polisi dan pendukung salah satu paslon saat pengundian nomor urut pasangan wali kota di KPU Palembang ditangkap. Pelaku bernama Ahmad Rusli dihadirkan polisi di Mapolrestabes Palembang pada Selasa lalu. Akibat peristiwa tersebut, Aibda Trisno Widodo yang merupakan pengawal pribadi salah satu paslon terluka pada bagian pinggangnya. Sedangkan korban bernama Jamaudin menderita luka di leher dan di pinggang. Polisi memastikan kasus penikaman ini tidak ada kaitan dengan Pilkada Kota Palembang. Kasus murni dendam pribadi antara pelaku Ahmad Rusli dengan korban Jamaudin yang belum terselesaikan. Sementara anggota polisi yang terluka merupakan korban salah sasaran saat melerai keduanya. Tiba-tiba saudara Rusli melihat seseorang yang bernama korban yaitu Jamaudin mengingatkan memori atas permasalahan pribadi yang belum terselesaikan, namun tidak hubungannya dengan pemilu kada. Yang bersangkutan saudara Rusli atau tersangka mengeluarkan sebilah pisau, kemudian dilakukan tindakan yang bersifat membahayakan buta mengarah kepada saudara Jawa. Ini situasi yang ada, ternyata tersangka saudara Rusli tidak mengetahui bahwasannya yang mengeluarkan anggota kepolisian. Yang tentunya karena dikira rekannya saudara Jawa, anggota kita juga terkena sabetan di pinggang. Kini polisi telah menyita sebilah pisau dari tangan pelaku sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Badan Narkotika Nasional Provinsi memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 8,6 kg. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil ungkap perkara pada bulan Agustus lalu. Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8,6 kg ini dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara mencampurkan sabu-sabu dengan sabun deterjen. Kemudian dihancurkan menggunakan blender. Pemusnahan sabu-sabu yang digelar di halaman BNN Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan hasil ungkap kasus dari seorang tersangka bernama Khairil Ubaidi. Kasus terbongkar saat tersangka hendak mengirim sabu ke seorang bandar besar di wilayah Betung, Kabupaten Banyuasin. Setelah dilakukan penimbangan oleh lapor Polda Sumsel, itu sekitar 8,6 kg, ya 8.500 sekian, ya hampir 8,6 kg. Jaringan ini adalah jaringan sekayu Betung. Ya, jadi kita sudah bisa mengungkap jaringan sekayu Betung. Dia peredarannya tuh di daerah Banyuasin, kemudian daerah-daerah Betung sampai dengan ke Muba dan Kota Palembang. Kuat dugaan tersangka merupakan sindikat peredaran narkotika jaringan Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Kota Palembang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.